Apakah ada orang di dunia ini yang bisa bikin self-driving car, mobil bisa jalan sendiri, yang bisa nerbangin roket, terus ditangkap kayak pakai sumpit, mau bikin robot dan AI yang ngebantu manusia, abis itu masih sempet kampanye politik, di reportase kerja sampai 120 jam setiap minggunya, manage sekian banyak perusahaan, dan masih bisa main game dan jadi ranking top 20 di seluruh dunia. Ada gak sih manusia yang mempunyai kapasitas untuk ngelakuin ini semua? Ada. Elon Musk. Gua ke-trigger untuk bikin video ini setelah melihat kesuksesan orang ini. Menurut gua bener-bener sangat ekstrim. Bukan dalam konteks duit guys, dia memang orang terkaya di dunia, tapi yang gue lihat adalah hasil yang dia kerjain secara objektif. Beneran kalian bisa lihat kan barang-barangnya kan? Dan gue harap kalian bisa konsumsi video ini juga secara objektif. Jangan lihat dari sisi subjektifnya Elon Musk. Gimana kalau misalnya lu mau beneran kaya, atau bahasa gue lu beneran mau produktif, lu harus kerja kayak anjing. Terkesan kasar, terkesan kayak pencitraan. Mana ada sih bro orang kayak beneran kayak gitu masih mau kerja kayak gitu bro. Ini semua mah cuma pencitraan doang. Kalau orang kayak beneran mah ngengkang-ngengkang aja bro. Nyantai aja lah. Elon Musk itu klaim dia kerja dari 80-100 jam setiap minggunya. Lu bayangin berarti setiap harinya dia itu bisa sampai 15 jam kerja setiap harinya. Dan bahkan kemarin pas kampanye dibilang dia tuh bisa sampai 120 jam. Jadi setiap harinya itu bisa sampai 17-18 jam dia kerja. Menurut gue pribadi ini benar-benar gila banget. Dan itu kenapa menurut gue butuh bikin video ini. Open sharing terhadap semua informasi yang gue pernah dapat dari bukunya Elon Musk, dari dia punya tweet, dan dari beberapa artikel yang ngeliput dia punya time management, dan opini gue pribadi juga terhadap orang terkaya di dunia ini. Buat kalian yang beneran pengen kaya, jangan skip video ini. Terkesan sangat klise, tapi menurut gue orang ini bener-bener mempunyai suatu mindset yang kagak semua orang punya. Dia benar-benar punya suatu misi untuk ngelakuin sesuatu. Untuk menyelesaikan misi tersebut, dia butuh bensin. Dan setelah menyelesaikan misi tersebut, dia dapat hadiahnya, yaitu uang. Tapi dia pun on the record bilang bahwa dia tuh tidak mempunyai aset seperti rumah segala macam. Dia berasa ada duit, ya dia investasikan balik lagi ke usahanya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau kalian beneran mau kaya guys, menurut gue itu yang pertama. Kalian harus beneran mempunyai misi untuk mengejar masalah dan memberikan solusi terhadap masalah yang kalian kejar. Kalau misalnya kalian cuma pengen kaya doang, bisa gak? Bisa aja, tapi kagak bakal bisa se-ekstrim Elon Musk. Dia bener-bener mindsetnya itu untuk menyelesaikan masalah. Semakin besar masalah yang kalian selesaikan, semakin besar juga kalian punya reward, kalian punya hadiah. Dan menurut gue dia tuh bener all in. Dia tuh kagak ada mikir bahwa gue masuk bentar terus gue keluar lagi deh, gue masuk bentar gue keluar lagi deh. Dia kagak ada kayak gitu guys. Kalian bayangin aja ya, ini orang harusnya udah bisa hidup enak setelah dia menjual PayPal ke eBay. Tapi akhirnya duit yang dia pakai itu semua dia alokasikan ke suatu perusahaan startup yang notabene-nya sesuatu yang sangat ambisius, yaitu adalah electric cars, mobil elektrik, yaitu Tesla. Dan kalian bayangin di tahun 2000-an orang gila mana yang berpikir bahwa oh, gue pengen bikin nih mobil listrik. Karena gue berasa mobil listrik is the future. Kita ngomongin di tahun itu spesifik loh. Cuma ada Elon Musk yang berasa bahwa this is the future. Dan gue pengen kontribusi ke masa depan tersebut dengan gue punya perusahaan. Berapa banyak dari kalian, setiap kali kalian mau mengambil keputusan, kalian kayak setengah-setengah. Maju ya. Dan akhirnya kalian berasa kayak half-asses. Kayaknya gue nggak tahu ya, kayak gue pengen ya gue mau kaya ya, gue pengen kejar masalah tapi gue nggak pengen terima stresnya sih bro, gue self healing dulu deh. Nah kalian harus mikirin bener secara spesifik apa sih kalian tuh maunya apa. Karena kalau misalnya kalian beneran pengen seperti Elon Musk, kalian beneran pengen kekayaan ekstrem itu, kalian pengen sesuai dengan apa yang kalian omongin, kagak cuma mau-mau aja, literally mau kayak Elon Musk, all in. Kagak ada lagi tuh nama-namanya kalian kayak ya gue coba celupin kaki dulu deh, ceburin, bener cebur gitu. Elon Musk bener ceburin semuanya. Semua yang dia kerjain beneran dia ceburin. Kalian bayangin deh, di tahun saat dia beli Twitter, itu udah berapa banyak orang yang ngatain dia.
Pertama, harganya orang bilang kemahalan, tapi dia tetap beli. Dimana ada reportase dia itu dipaksa, di-enforce untuk sudah closing that deal. Lalu dia diboykot sama advertiser, karena terlalu banyak konten-konten yang tidak sesuai dengan advertiser inginkan. Dan udah banyak berita-berita pada bilang Twitter is dying. Abis itu dia berani banget, dia bunuh brand equity-nya Twitter yang udah dibuild bertahun-tahun menjadi X. Dan kita lihat sekarang, masih berfungsi kan? Masih jadi di top 10 aplikasi. Dan menurut gue itu semua karena mindsetnya dia. Dia kagak mungkin ke distorsi sama ABCDFG. Dia kagak peduli. Dia benar-benar strict, pokoknya gue maunya X ya X. Kerjaan gue seperti ini. Bahkan kalau misalnya kalian kagak tahu, ada cerita dari salah satu author Walter Isaacson, di mana dia juga udah mempublikasikan buku terhadap Elon Musk. Dia bilang saat Elon Musk itu beli Twitter, kan dinamikanya luar biasa tuh. Dia tuh berasa ada beberapa hal-hal yang gak perlu. Dan salah satunya ada server di California sana. Dan itu tuh pas lagi Christmas Eve, malam Natal guys. Malam Natal, dia entah gimana caranya lagi ngobrol sama engineering kiri kanan. Dia bilang, kenapa gak kita langsung coba aja langsung ke servernya, abis itu kita bilang bahwa server ini matiin aja gitu. Dia literally minta private jetnya, coba lu muter, dan abis itu dia turun di data center tersebut, di server Twitter tersebut, dan abis itu udah dia kerjain semua sendiri. Gue ceritain ini ke kalian untuk kalian tahu bahwa sebegitu ekstremnya nih orang bekerja. Jadi buat kalian yang ngomong kalian mau kaya lah segala macam, gue percaya sama kalian mau kaya, tapi kalian percaya ke diri sama kalian tuh mau kaya. Karena orang-orang kayak gini itu percaya ekstrim. Dia tuh bener-bener pengen menyelesaikan masalah. Kalian apa nih? Kalian mau kaya-kaya doang, ya berarti cuma ngemeng doang, atau kalian beneran mau kejar masalah dan abis itu kalian berikan solusi? Gue yakin mayoritas dari kalian, iya sih bro, gue sih pengennya sih kaya yang diem-diem aja sih bro. Kagak usah ngapa-ngapain ya kaya, ngekang-ngekang kaki kaya. Sekali lagi, mindsetnya kalian tuh harus bener-bener dicuci sekarang. Buat kalian yang masih di sini. Kalau misalkan kalian beneran kaya, kalian harus mempunyai mindset bahwa gue tuh all in. Semua itu bukan prioritas selain gue punya masalah yang gue pengen selesaikan. Misi gue tuh harus selesai. Itu menurut gue bener-bener suatu mindset yang bener-bener kalian harus akuisisi. Nah setelah kalian selesai mindsetnya, nah gimana cara bagi waktunya nih? Elon Musk on the record bilang bahwa dia sendiri pun masih ngatur waktunya sendiri. Karena dia berasa kagak ada yang tahu prioritas selain dia. Dia tahu mana yang prioritas, dia kerjain sendiri aja. Nah gimana caranya orang yang sebegitu sibuknya ngatur waktunya sendiri? Banyak banget artikel-artikel yang kasih tahu bagaimana caranya Elon Musk itu kerjain dia punya time management, manajemen waktu. Tapi dia nggak pernah kasih tahu specifically formatnya seperti apa. Dia pernah cerita pokoknya itu dia bisa sebisa mungkin tuh dia bagi-bagi waktunya. Contoh hari Senin Tesla, hari Selasa SpaceX, hari Rabu Twitter, apapun itu. Di sana pun dia juga ada komentar bahwa dia itu biasanya itu melakukan namanya context switching. Dimana kalian itu lagi ngerjain A, udah beres sekian banyak waktu, kalian ngerjain B. Nah, dia tuh bisa ke sana. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu gimana caranya kalian itu bisa melakukan ini semua kayak Elon Musk, kalian harus bisa melakukan context switching tersebut. Dimana udah ada peran antagonisnya, dibilang kagak sehat buat kita punya otak, bikin kita punya kapasitas fokus itu malah jadi kagak bisa fokus. Tapi kalian lihat Elon Musk aja yang ngelakuin itu. Dari bukunya gue lihat ada beberapa cerita yang menurut gue menarik banget. Dimana dia sangat terkenal sebagai orang itu yang sangat ambisius terhadap deadline. Seperti kalau misalnya orang itu masuk ke kalian punya kantor bilang bahwa gue mau kerjaan ini selesai dalam waktu 3 hari. Padahal pada umumnya 6 bulan. Dia bisa bilang 3 hari harus selesai. Dan menurut gue gak banyak orang bisa comprehend ini, gak bisa memahami konsep waktu ini. Pada umumnya orang mau nyantai lah ya. Tapi seperti Parkinson Law coba menjelaskan ke kita, seberapa keras kita berusaha berhubungan dengan waktu. Semakin pendek deadline-nya, usaha kita makin meningkat kan. Dan menurut gue kalian pasti setuju kalau kalian itu sekarang besok mendadak ada tugas apa atau ada kerjaan apa yang kalian harus selesaikan, sekarang juga kalian stop video ini dan kalian langsung kerjain. Kenapa ya? Kalian berasa, wah iya juga ya gue harus selesai sekarang juga gitu. Nah itu namanya adalah Parkinson Law. Jadi kalian punya deadline itu mempengaruhi kalian punya usaha. Nah si Elon Musk ini memakai ini sebenarnya sangat ekstrim. Dia berasa bahwa lu kerjain ini 6 bulan biasanya, udah 3 hari bisa selesai ya gitu. Jadi hal-hal seperti ini kalian harus kontekskan gitu. Dimana
Apa sih kalian punya kerjaan setiap harinya? Dimana udah banyak artikel yang kasih tahu namanya 5-minute rules-nya si Elon Musk. Setiap tugas-tugasnya kalian, coba deh kalian rincikan selama 5 menit itu posisinya seperti apa. Contoh, mungkin buat kalian semua bisa relate, kalian bikin konten, bikin video gitu kan ya. Coba deh 5 menit itu kalian bisa kerjain seperti apa. Oh ternyata bisa take seperti ini. Oh ternyata bisa bikin script. Oh ternyata bisa bikin ideas. Tapi kalian coba aja rincikan 5 menit dulu, 5 menit dulu, 5 menit dulu, 5 menit dulu, 5 menit dulu gitu. Nah poinnya bukan dalam konteks 5 menitnya, poinnya terhadap yang namanya time boxing. Jadi kalian tuh kagak cuma tahu misi kalian apa aja, kalian harus bisa rincikan dari misinya kalian menjadi sesuatu yang sangat actionable. Nah sesuatu yang sangat actionable ini, sesuatu yang kalian bisa beraksi, kayak contoh tadi bikin video, kalian harus bisa kontekskan juga terhadap waktunya. Contoh kalau misalnya cuma bisa 10 menit, ya ngomong cuma bisa 10 menit. Jadi kalian tuh semua terstruktur. Dan gue yakin pasti ada peran antagonis juga. Wah bro, hidup lu kayak robot banget. Tapi ngomong apa adanya guys, kalau misalnya kalian mau jadi orang produktif, itu yang harus kalian lakukan. Setidaknya kalian tuh mempunyai kebiasaan menulis. Dimana kalian jadi tahu, oh ternyata gue punya hari itu secara ideal bentuknya seperti ini. Realitanya seperti apa, itu belakangan. Tapi setidaknya kalian kebayang nih, oke, idealnya manusia produktif versi kalian itu seperti ini. Hasilnya seperti apa, tinggal kalian bandingkan. Jadi buat kalian yang klaim kagak punya waktu, coba bener-bener audit kalendernya kalian. Beneran gak sih kalian gak punya waktu? Atau jujur-jujur aja sama gue? Kalian itu gak bener-bener mau. Karena kalau misalkan kalian beneran mau, ke poin gue yang pertama, mindsetnya kalian tuh all in. Gue mau menyelesaikan tugas ini. Gue mau menyelesaikan misi ini. Gue itu orang yang mempunyai integritas terhadap diri gue sendiri. Gue udah bilang gue mau, gue beneran mau. Atau kalian cuma mau jadi pecundang doang yang ngomong kalian mau tapi sebenarnya kagak mau. Kalian kagak mau ngerasain sakitnya. Kalian kagak mau ngerasain stresnya. Kalian masih takut untuk dibenci sama orang. Karena kalian nolak. Pilihan ini ada di kalian. Kalian mau jadi orang seperti apa? Dan di sini gue yakin ya ada beberapa dari kalian yang ngerasa bahwa bro mungkin aja dia dilahirkan tuh udah jenius gitu. Nah pas baca buku biografi dia di salah satu cafe di Jakarta namanya Friends with Clue, gue tuh berasa ada yang unik gitu. Dia itu pas awal-awal dia tuh bahkan dibully guys. Dan uniknya pas dia kecil dibully ini, dia berasa dibandingkan gue dibully terus luar, mendingan dia masuk ke dalam perpustakaan terus baca buku. Dan kenapa gue ceritain ke kalian, menurutku ada dua poin. Poin pertama adalah buat kalian yang sekarang berasa hidupnya bakal kemana-mana, dibully lah kayak tengah-tengah banget. Tenang aja guys, waktunya sendatang. Kalian itu menghabisi kebiasaan membaca buku. Kenapa? Karena konsep kalian membaca buku itu kan benar cuma ada otak kalian sama teks tersebut kan. Tapi kalau misalnya video, audio kalian bisa berdiskusi dengan cara ngomongnya yang bagus segala macam. Tapi kalau misalnya buku, benar-benar literally cuma teks guys. Teksnya kalian sama otaknya kalian. Dan gua argue kenapa Elon Musk bisa sampai ekstrem ini karena dia mempunyai kebiasaan membaca buku. Otaknya benar-benar kritis banget. Dia benar-benar agak terdistorsi kiri kanan. Dia benar bisa mengusisi force principle thinking. Lanjut, ini ada source langsung dari Elon Musk, gimana cara dia itu manage dia punya companies. Menurut gue ini sangat relevan banget buat kalian di sini yang pengen punya usaha segala macam terhadap gimana caranya kalian itu buat suatu perusahaan yang benar-benar agile, benar-benar cepat. Pertama yang gue setuju, avoid large meetings. Di sini poinnya adalah kalau misalkan lu mau meeting besar-besaran, boleh-boleh aja. Tapi lu pastiin semua attendees lu itu, semua orang-orang peserta-peserta meeting lu ini mempunyai suatu kontribusi, inputnya itu berarti. Kalau misalkan mereka tidak berarti, tidak mempunyai input yang relevan terhadap konteks meeting tersebut, gak butuh ada orang tersebut. Dan di konteksnya Elon Musk, ya large meetings itu kalau bisa dihilangkan, gak usah terlalu besar. Karena kan jadi terdistorsi kan, sebenarnya poin ini tuh hanya relevan ke siapa aja sih? Dan itu masuk ke poin berikutnya di mana dia kasih tahu bahwa kalau misalkan lu berasa lu kagak kontribusi, lu boleh keluar dari meeting tersebut. Ini menurut gue menarik loh. Karena kalau misalkan kita mikir secara rasional, masuk di akal juga ya. Kalau misalkan gue tidak mempunyai input yang bisa kontribusi ke output meeting tersebut, ngapain gue ada di meeting tersebut? Mendingan gue permisi keluar aja. Gue ngerjain hal yang lebih produktif untuk kepentingan perusahaannya gue. Dan ke poin berikutnya yang mungkin terkesan sangat tabu di budaya timur seperti negara kita ini, itu forget the chain of command. Jadi dia berasa kalau misalnya perusahaan kita udah terlalu besar, kadang-kadang kan ada yang namanya middle management kan. Jadi kadang-kadang general manager, management kita punya marketing manager manage kita punya intern. Jadi yang kerja itu sebenarnya intern gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan kalian udah sebegitu besar, kalian harus berpikir kayak middle management tuh ada faedahnya gak sih selain cuma echoing apa yang gue ngomong gitu.
Kalau misalkan cuma echoing kalian ngomong, mending kalian straight. Bener-bener nggak usah chain of comments-nya gitu. Oh seakan-akan gue harus ngomong ke sini ngomong ke situ gitu kan ya. Bener-bener kalau misalkan kalian mau agile, straight. Pokoknya nggak usah ada middle management. Kalau kalian pengen bener-bener spesifik kayak kalian mau udah ada instruksi, langsung aja ngomong ke orang yang kerjain. Berikutnya adalah be clear, not clever. Jadi kalian kagak usah sok-sokan pakai jargon yang keren-kerenan, pakai kata-kata yang diplomatis segala macam. Pokoknya jelas, singkat, padat, jelas. Nggak usah bacot kiri kanan atas bawah, supporting argumen DFJKL, nggak usah. Fokus, gimana caranya gue bisa komunikasi dengan efektif. Sekali lagi, semua orang bisa komunikasi, kagak banyak orang bisa komunikasi dengan efektif. Efektif adalah saat yang kalian komunikasikan, ngerti kalian tuh ngomong apa, ngerti tujuannya apa. Berikutnya juga ada sesuatu yang mungkin agak tabu di budaya timur, yaitu ada ditch frequent meetings. Jadi argumennya adalah kalau misalnya kalian itu terlalu sering meeting yang terlalu redundant, pengulangan, kagak ada konteks yang menambah, itu aja terus, dia berasa kagak usah. Harusnya semua orang itu harus menjadi high performance yang bisa self-calibrate. Jadi nggak usah dikalibrasiin tuh setiap minggu. Kalau misalkan lu punya perusahaan itu orang-orangnya itu high performance people, oh ya udah, mereka kan bisa kalibrasi diri sendiri. Mereka tahu gimana mereka itu harus kerjain apa aja untuk bikin misi perusahaan itu terjadi. Jadi nggak usah namanya frequent meetings, weekly meeting itu nggak usah. Kecuali ada konteks baru yang harus ada meeting. Dan berikutnya adalah gue punya favorit, yaitu common sense. Use common sense. Logika aja, rasional aja. Kalau misalkan ada suatu rules yang menurut kalian itu kagak ada logikanya, kagak make sense, kagak rasionalnya nggak dapet bro, lupain rulesnya. Common sense aja, pokoknya pastiin bola itu bergerak. Contohnya apa? Mungkin kita sering banget kita itu memberikan instruksi ke orang, terus orang tersebut harus menunggu si A datang dulu baru dia lakuin. Common sense aja, lu kerjain aja gitu loh. Kalau misalnya lu emang harus nunggu A, lu videoin lu kerjainnya apa. Jadi kagak usah kayak seakan-akan gue itu harus ngelakuin sesuatu berdasarkan semua rules-rules yang ada, SOP yang ada. Common sense, lu bisa kerjain sekarang, beresin sekarang. Jadi kalau misalkan gue bisa recap jadi satu poin, menurut gue poinnya Elon Musk adalah lu nggak follow rules. Perusahaan-perusahaan dia itu kagak follow rules, tapi follow principles. Karena prinsipnya udah jelas banget, udah first principle thinker semua juga, orang-orangnya itu udah high performance people. Mereka itu follow-nya itu bukan follow rules lagi, tapi follow principles. Principles ini gue pegang, dan gimana caranya gue bisa memegang prinsip ini untuk menyelesaikan misi perusahaannya gue. Semua orangnya seperti itu. What did you get done this week? Ini adalah suatu reply dari Elon Musk allegedly ke CEO-nya Twitter pas saat mau dibeli. Dan sekarang gue berasa gue butuh mengakuisisi tweet ini bener literally kayak seakan-akan dia ngomong ke gue. Gus, lu seminggu kebelakang lu ngerjain apa? Karena itu kayak bener-bener attack gue banget kan. Kalau misalnya lu klaim lu mau produktif lah, lu sih paling produktif lah, lu pengen ngebantu 1 juta kreator untuk bisa jualan digital produk ke industri digital produk, lu pengen bikin 100 cabang books cafe segala macam. Kalau misalnya lu udah keluar dari mulut lu bilang lu mau ngelakuin itu semua, di minggu ini lu melakukan aktivitas apa yang berkontribusi ke sana? Poinnya adalah gue harus bisa ngeliat gue punya misi, gue punya visi, gue punya mimpi, gue punya aspirasi dalam konteks lebih mikro lagi. Karena kebanyakan orang mikir, ya udahlah, lu lihat aja 10 tahun lagi, lihat aja 5 tahun lagi, lihat aja setahun lagi, lihat aja semester depan, lihat aja kuartal depan. Per bulan lah gue baru review. Sekarang gue ganti. Per minggu gue harus review. Kalau misalnya per hari kan nanti malah kedistorsi kan, kayak seakan-akan gue harus review kerjaan gue segala macam gitu kan ya. Tapi kalau per minggu itu kayak substantial enough kan, kayak cukup hari kerjanya untuk gue tahu bahwa sebenarnya aktivitas-aktivitas yang gue kerjakan dalam minggu tersebut relevan gak sih ke gue punya misi. Kalian pun juga bisa lakukan sama. Oh oke, gue meeting ini fungsinya ini, gue rilis fitur ini untuk user base yang ini, gue bikin konten ini untuk ngelakuin ini, gue closing deal ini udah onboardingnya sampai mana. Nah hal-hal seperti itu kan yang gue bisa lakukan setiap minggunya kan. Dan gue rasa pertanyaan ini sangat cocok kalian juga akuisisi guys. Coba kalian benar-benar pause video ini, pause aja dulu, terus kalian pikirin. Coba pause gitu kan, kalian pikirin gitu kan. Kayak oke, si Agus ada benernya juga, coba gue tanya ke diri gue sendiri ya. Gue punya misi ini, gue punya aspirasi ini.
Minggu ini aja, gue ngelakuin apa, aktivitas apa, yang ngebantu gue mendekati diri gue ke goal yang gue inginkan, ke aspirasi yang gue inginkan. Kalau misalkan kalian kagak bisa jawab, ya kalian sekarang punya pilihan. Oh ternyata gue kayak yang si Agus bilang tuh, orang yang cuma ngemeng doang, yang pecundang gitu kan. Udah ngomong doang aja gitu loh. Tapi kalian juga punya pilihan berikutnya. Oke, gue ngerti. Ternyata gue salahnya di sini. Sekarang gue pengen buktiin gue itu orang produktif. Gue orang yang hasilnya nyata, nggak cuma ngemeng doang. Gue beneran memastikan sekian banyak aktivitas gue di minggu depan akan relevan ke gue punya aspirasi. Dan balik ke poin pertama, mindsetnya nih. Kalian punya mindset nih apa nih? All in kah? Atau cuma pengen nggak tahu lah bro lah, kita lihat aja lah. Elon Musk nggak ada guys. Elon Musk itu setiap kali kerjain sesuatu bener-bener ekstrim banget. Dia bener nusuk, dia pastiin dia kerjain dan berhasil. Semuanya, bahkan sampai kampanye politiknya dia beneran nusuk guys. Bener-bener to the ground. Dia kampanye gila-gilaan untuk memastikan dia punya aktivitas itu relevan dengan dia punya aspirasi. Which is menurut gue pribadi, opini gue pribadi, spekulasinya gue, dia beneran pengen ke Mars. Dia kagak pengen dia punya legacy, dia kagak pengen dia dikenal di dunia sejarah bahwa Elon Musk mah orang yang ngerjain mobil listrik. Menurut gue, dia pengen dikenal sebagai orang yang nerbangin manusia ke planet lain. Orang yang nerbangin manusia ngeliat yang namanya bintang-bintang. Dan karena itu dia butuh mempunyai suatu support dari sekian banyak aktivitasnya dia kampanye ini untuk memastikan dia bisa ke sana. Jadi buat kalian yang masih bingung mulai dari mana, menurut gue simple ya mapnya Elon Musk. Kalau lu beneran pengen kaya, lu pengen sesuai dengan apa yang lu omongin, lu harus berani kerja. Itu pertama. Lu harus berani mengalokasikan waktu untuk benar kerja 80, 100, 120 jam setiap minggunya. Dan kerjaan lu itu benar-benar harus clear. Tujuannya apa nih? Kayak si Elon Musk, dia pengen save humanity. Dia pengen pergi ke Mars. Dan ini kagak cuma ngemeng-ngemeng doang demi manifesting segala macam guys. Ini literally dia pengen pergi ke Mars. Dan lu padahal harus mikir, lu apa sih yang lu beneran pengen mau? Dan jelasnya lu juga harus mempunyai pemikiran kritis seperti membaca buku. Dan lu harus jadi orang lapangan, kagak cuma yang namanya wishful thinking. Di sini gue pengen coba tekankan sekali lagi ya. Gue tahu ini sangat susah banget karena emang manusia mempunyai kecenderungan untuk mimpi aja. Tapi buat lu semua yang nonton ini dan beneran pengen serius untuk bebas finansial yang ekstrim banget dan mempunyai dampak positif ke seluruh rakyat di bumi ini, lu harus kerja guys. Elon Musk terkesan kayaknya orangnya itu sering ada di media keluar-keluar, tapi menurut interviewnya dia di 2016 dia bahkan komentar paling tuh cuma 20%an dia tuh ngelakuin bisnis dan media, 80%nya tuh di engineering dan designing, aka beneran kerja. Dan ini menurut gue menarik deh. Lu coba bayangin deh, dari semua orang terkaya di dunia ini, gue berani komentar bahwa Elon Musk salah satu orang terburuk public speakingnya. Kenapa gue pengen menggarisbawahi ini semua? Buat kalian di sini kebayang bahwa kalian yang berasa bahwa kalian harus punya personal branding yang kuat lah, harus keren-kerenan di media segala macem. Nggak ada yang peduli guys, percaya sama gue. Kalau misalnya produk lu pada nggak jalan, jadi fokus ke produknya kalian, fokus ke masalah yang kalian pengen selesaikan dengan produknya kalian. Dan terakhir gue rasa yang mungkin agak ekstrim yaitu kalian harus berani ambil resiko. Ini kagak semua orang bisa. Elon Musk menurut gue tipe orang yang kagak ngerti tuh kata-kata plan B. Dia pokoknya hajar terus aja. Perusahaannya udah mau bangkrut aja dia kagak kabur guys. Dia pastiin itu perusahaan bisa meroket. Literally. Dan ini menurut gue ada suatu philosophical-nya juga. Dimana kalau misalnya lu hidup tanpa resiko, ya kagak ada kan yang ngedorong lu kan. Tapi karena hidupnya dia tuh bener kayak orang addicted, orang candu terhadap resiko, dia gila banget tuh. Dia mencari resiko untuk nge-push dia terus. Jadi dia punya sense of urgency, dia punya rasa intuisi untuk tetap bergerak, itu sangat tinggi banget. Makanya di bukunya Walter Isaacson, di sini dia ada jargon sendiri namanya Demon Mode. Tahu ini semua ada kontranya, seperti kalian yang mungkin juga tahu, banyak banget orang-orang yang komentar bahwa kerja sama Elon Musk itu susah. Bahkan ada yang argue dia punya kehidupan personal juga berantakan. Ini semua ada kontranya guys. Tapi buat kalian beneran serius, ini caranya guys. Elon Musk orang terkaya di dunia, buka-buka nama kalian. Ini caranya. Nah sekarang pertanyaan, kalian berani gak mengakuisisi petanya Elon Musk?
So buat kalian yang pengen coba interpretasikan sendiri apa dari buku Elon Musk yang kalian bisa akuisisi, kalian bisa baca buku ini semua secara gratis di Friends with Bro. Menurut gue banyak banget hal yang bisa kalian coba pelajaran lebih detail lagi di sini. Ada yang ngomongin first principle thinking, kalian juga jadi tahu dia punya childhood seperti apa. Menurut gue sangat menarik banget. So buat kalian tertarik, langsung aja ke Friends with Bro. Itu books cafe yang bener seru banget. Dan gue sih suka banget yang namanya Jamba Brew, no sugar, karena mungkin umur gue emang udah mulai menua, jadi gue gak pakai sugar. Tapi tetap aja, ini cafe seperti kalian bisa lihat seru banget guys. So gue harap ini semua kalian bisa lihat dari sisi objektifnya, bukan subjektifnya. Gue tahu kalian pasti banyak banget yang mungkin benci juga sama nih orang karena dia punya opini di Twitter segala macem. Gue paham guys, tapi kalau misalkan kalian bisa akuisisi objektifnya, materinya aja, menurut gue itu bisa bakal ngubah hidup kalian. And gue serius guys, fakta bahwa mindsetnya tuh all in, itu menurut gue bener harusnya ngebuka mata kalian gitu. Bahwa kalau misalkan kalian beneran pengen punya aspirasi, all in, ya all in. Jangan cuma bacot doang, kalian harus bisa all in. So untuk gue recap, pastiin mindsetnya kalian all in. Punya time management yang luar biasa. Kalian harus bisa breakdownin satu-satu aktivitasnya berapa menit untuk kalian selesaikan. Dan kalian harus bisa melakukan yang namanya context switching. Dan terakhir, jangan sampai kalian punya perusahaan itu perusahaan yang lambat. Pastikan itu agile. So itu aja video gue hari ini. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain notifikasinya, share ke teman kalian. And I'll see you next video. Salam kreatif.